Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, political youtuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apakah Anies Baswedan bisa jadi diktator kalau dia diberikan kekuasaan? Jawabannya adalah bisa. Apakah Jokowi seorang diktator? Apakah dia seorang demokrat? Seorang yang demokratis karena dia dipilih dengan cara demokratis dan dipilih langsung oleh rakyat Indonesia selama 10 tahun dia memerintah. Jawabannya akan saya uraikan sekarang. Anies Baswedan nggak punya track record jadi diktator, tetapi kita lihat pelajaran dari Peru. Siapa itu? Alberto Fujimori. Dia tadinya tidak ingin jadi presiden, tidak ingin masuk politik, tapi entah kenapa dia seorang rektor dari sebuah universitas, sebagaimana Anies adalah rektor dari Universitas Paramadina. Dan karena Fujimori itu tidak punya partai, nggak ada juga yang mencalonkan dia jadi presiden, terus dia membentuk partai sendiri. Dan mengejutkan, dia mendapatkan suara nomor 2 terbanyak waktu itu di Peru, dan akhirnya rakyat Peru kemudian memilih dia menjadi presiden dan dia menjadi diktator pada akhirnya. Track record, rekam jejak Anies Baswedan tidak pernah menjadi diktator, tapi dia punya potensi untuk menjadi diktator ketika kekuasaan ada di tangannya. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Ya Allah, engkaulah pemilik kekuasaan dan engkau berikan kekuasaan kepada yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki. Ya, bisa Anies mendapatkan kekuasaan karena dikehendaki oleh Allah, tetapi yang dikehendaki oleh Allah bukanlah orang yang dicintai oleh Allah. Tetapi Jokowi 10 tahun dia lahir dari alam yang demokratis dan dia dipilih dengan cara yang demokratis. Track record selama 10 tahun menunjukkan perilakunya tidak demokratis, dan orang boleh menyimpulkan dia seorang diktator. Banyak orang-orang yang dipenjara karena perbedaan faham politik dengan sang penguasa. Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Ruslan Buton, Habib Rizik Syihab, semuanya dipenjara. Kemudian orang-orang yang mengkritik penguasa, Habib Bahar, kemudian Gus Nur. Mereka bukan orang-orang yang melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang membentur kekuasaan dengan sangat keras, ya, karena tidak setuju dengan gaya kepemimpinan atau terutama keputusan-keputusan politik yang merugikan banyak orang, dan di-challenge oleh orang-orang yang kemudian mereka masuk penjara. Begitu juga pembunuhan-pembunuhan terjadi di zaman Jokowi. Awal periode kedua, pembunuhan terjadi ketika demonstrasi di Bawaslu. Saat itu ketua atau Kapolrinya adalah Tito Karnavian. 8 orang mati disikapi dengan keras oleh polisi yang atasannya adalah Tito Karnavian. Menurut Gubernur DKI Anies Baswedan, resmi yang mati menurut catatan di rumah sakit dan resmi dikeluarkan oleh Anies sebagai Gubernur DKI ada 8 orang mati dan tidak ada yang bertanggung jawab. Dan itu terjadi pada rejim ini. Jadi perbedaan-perbedaan pendapat sebagai salah satu pilar demokrasi dihadapi dengan keras, dengan mencabut nyawa. Tidak hanya itu, rombongan dakwah Habib Rizik Syihab itu diburu di kilometer 50 dan 6 pengawalnya, anak-anak muda dari front
santri dari Front Laskar, dari Laskar Front Pembela Islam itu dibunuh, disiksa oleh aparat dari Polda Metro Jaya, disiksa dan dibunuh dengan 19 peluru, dan itu terjadi pada rejim Jokowi karena polisi adalah di bawah kekuasaan dari Presiden, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Dalam Negeri adalah pembantu dari Presiden. Pembunuhan 6 orang di kilometer 50. Tidak hanya itu, perbedaan pendapat disikapi dengan cara yang sangat brutal. 3 tahun 7 bulan Habib Rizik yang begitu gencar mengkritik kekuasaan itu diblok, tidak boleh pulang, dan tidak dibantu kepulangannya oleh pemerintah kecuali setelah mereka berjuang sendiri selama 3 tahun 7 bulan. Habib Rizik tiba di Jakarta dibantu oleh kolega-koleganya, tidak oleh pemerintah, kata Habib Rizik. Dan setelah sampai di Jakarta, setelah diasingkan dan diblok tidak boleh pulang, itu kemudian Habib Rizik diburu, dan kemudian pengawal-pengawalnya dalam malam 7 Desember hari Senin itu kemudian dilenyapkan nyawanya. Bukan hanya itu, demokrasi yang telah mengantarkan Jokowi menjadi presiden, dia pilih secara demokratis, itu ternyata tidak menjamin orang berperilaku demokratis. 6 orang itu dibunuh. Bukan hanya itu, alat perjuangan Habib Rizik, yaitu organisasi Front Pembela Islam Ormas yang sudah berusia 24 tahun, dibubarkan. Kemudian alat perjuangan yang dipatahkan oleh penguasa bukan hanya organisasi yang sangat berjasa dalam membantu masyarakat, tapi juga kanal YouTube-nya dilenyapkan oleh pemerintah, yaitu Front TV. Jadi ini menunjukkan siapa Jokowi sebenarnya, penguasa yang dipilih oleh masyarakat dengan cara demokratis. Itu tidak menjadi jaminan orang yang dipilih secara demokratis itu berperilaku demokratis. Hitler dipilih oleh rakyat Jerman dalam pemilihan umum yang demokratis, tapi kemudian Adolf Hitler menjadi diktator dan mengobarkan perang dunia yang dimulai dari Eropa. Jutaan orang mati. Bukan hanya menderita rakyat Jerman, seluruh dunia menderita karena sikap-sikap yang mendikte seorang diktator Adolf Hitler. Pertanyaannya, apakah Anies kalau diberikan kekuasaan bisa menjadi diktator? Bisa. Potensi itu ada. Sebagaimana Alberto Fujimori itu menjadi diktator. Diktator adalah musuh dari demokrasi, karena salah satu pilar demokrasi adalah selain pemilu yang jujur dan adil, tapi juga salah satu pilar atau komponen demokrasi yang penting adalah perbedaan pendapat, ya. Kebebasan berpendapat, dan pendapat yang bebas yang bertentangan dengan penguasa itu tidak dihancurkan, tidak diintimidasi. Orang yang melakukan pendapat yang berbeda, yang berseberangan dengan penguasa, tidak dijebloskan penjara, tidak dibunuh, kanal YouTube-nya juga tidak dibunuh. Tetapi pembunuhan, perbedaan pendapat atau pembunuhan terhadap pendapat-pendapat yang berseberangan dengan penguasa, dalam hal ini adalah Jokowi, semuanya dihabisi oleh rejim ini. Orang-orang yang dijebloskan penjara, yang demonstrasi Mei 2019 dibunuh. 6 pengawal Habib Rizik yang mengawal Habib Rizik dalam perjalanan dakwah di
pertemuan pengajian keluarga itu karena menghalang-halangi maksud dari orang-orang jahat itu, kemudian 6 orang santri dari Laskar Front Pembela Islam itu dibunuh. Dan Anda bagaimana melihat tanda-tanda itu? Apa yang sudah dikerjakan di rejim Jokowi ini? Apakah dia seorang diktator? Apakah dia seorang demokrat? Yang jelas Hitler adalah seorang diktator. Alberto Fujimori dari Peru adalah seorang diktator. Adolf Hitler dari Jerman adalah seorang diktator. Bagaimana dengan Joko Widodo dari Indonesia? Bagaimana menurut Anda? Apakah potensi untuk menjadi diktator juga ada pada Anies Baswedan? Sebagaimana kemungkinan itu sudah menjadi kenyataan sejarah dilakukan oleh seorang rektor universitas dari Peru, Alberto Fujimori. Bagaimana pendapat Anda terhadap kemungkinan Anies Baswedan menjadi diktator? Dan bagaimana pendapat Anda dengan Jokowi? Apakah dia seorang diktator? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah. Dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang kerja